Shalom, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kami percaya bahwa saudara-saudara telah diberkati lewat tayangan ini, apalagi ketika kita telah mempersiapkan diri dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-10 dengan tema mengembalikan. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal, dan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita masuk untuk mempelajari pelajaran yang sangat penting ini, mari kita tunduk kepala, berdoa meminta tuntunan Allah Roh Suci. Bapa di sorga, pertolongan-Mu adalah yang paling kami butuhkan ketika kami akan mempelajari pelajaran ini. Berikan kepada kami hikmat dan hati yang suka diajar. Tolong kami ketika kami akan belajar, kuasa-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kembali kami mengingatkan saudara-saudara bahwa tayangan ini terbagi di dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba mendalami ayat inti atau ayat hafalan yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Yang ketiga kita mengangkat pertanyaan-pertanyaan, diskusi-diskusi yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan yang terakhir kita mencoba menarik aplikasi untuk kehidupan sehari-hari dari pelajaran Sekolah Sabat ini. Dan untuk bagian yang pertama ini mari kita lihat dasar Alkitabiah dari pelajaran pekan ini. Penulis pelajaran Sekolah Sabat memilih beberapa perikop. Yang pertama Lukas 12 ayat 16-21. Ini adalah perumpamaan Yesus tentang seorang kaya yang memiliki ladang yang sangat subur. Dan karena hasil panennya yang melimpah, dia memutuskan untuk merobohkan gudangnya dan membangun yang lebih besar untuk menyimpan semua kekayaannya. Dan semua kekayaannya menjadi sia-sia karena tidak ada yang bisa membawa apapun ke dunia setelah kematian. Lalu kemudian pengkhotbah 2 ayat 18-22. Di sini adalah sebuah perenungan kehidupan yang sia-sia dan kosong. Pengkhotbah yang ditulis oleh Raja Salomo merenungkan semua upayanya untuk mencari kebahagiaan dan makna hidup. Namun semuanya adalah sia-sia karena semua orang akhirnya akan mati dan akan meninggalkan dunia ini. Amsal 27 ayat 23-27. Di sini diberikan nasihat tentang kebijaksanaan dalam mengelola kekayaan dan juga usaha. Seperti petani yang memperhatikan kondisi ladangnya dan merencanakan pekerjaannya, orang yang bijak juga harus memperhatikan kekayaannya dan memikirkan cara yang terbaik untuk mengelola hartanya itu. Lalu kemudian kita ke perjanjian baru, 2 Korintus 4 ayat 18, mengajarkan tentang pentingnya berfokus pada hal-hal yang tidak nampak dan kekal, bukan pada hal-hal yang terlihat dan sementara. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus tidak melihat pada hal-hal yang terlihat saja, tetapi pada hal-hal yang tidak terlihat. Karena yang terlihat sementara hal-hal yang tidak terlihat itu bersifat kekal. Selanjutnya pengkhotbah 5 ayat 10 mengajarkan tentang pentingnya untuk tidak terlalu terikat pada harta benda dan kekayaan. Meskipun memiliki banyak harta yang bisa memberikan banyak keuntungan, tetapi kita tidak boleh mencari kekayaan sebagai satu-satunya tujuan hidup kita. Lalu kemudian Kolose 1 ayat 15-17 menyatakan kebesaran Kristus sebagai pencipta alam semesta. Kristus adalah gambar Allah yang tidak terlihat dan Dia yang menciptakan segala sesuatu baik di sorga maupun di bumi. Nah, selanjutnya kita melihat pengertian dari judul Giving Back atau mengembalikan. Apa yang dimaksud dengan mengembalikan? Apa skop dan limitasi dari pernyataan mengembalikan ini dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat? Nah, sebenarnya kalau kita cermati ini tentang harta yang kita miliki setelah kematian. Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kita mengembalikannya kepada Allah sebagai sang empunya? Nah, di dalam pengertian yang paling sederhana, kita dapat katakan bahwa karena Allah adalah pemilik segala sesuatu sesuai dengan Mazmur 24 ayat 1, maka akan masuk akal menyimpulkan bahwa dari pandangan kitab suci, ketika kita telah selesai dengan apa yang Allah telah percayakan kepada kita, kita harus mengembalikan kepadanya. Pemilik yang benar, apa yang masih sisa pada kita. Saat kebutuhan orang-orang yang kita kasihi sudah terpenuhi, maka kita mengembalikan untuk maksud-maksud dan tujuan yang lebih mulia untuk pekerjaan Tuhan.
Nah, mungkin kita bertanya, mengapa perlu giving back? Mengapa perlu mengembalikan, dan mengapa ini perlu kita pelajari, dan mengapa ini harus diingat-ingatkan kembali kepada kita? Nah, oleh karena setelah kita mempelajari, menjadi penata layan yang baik dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita, tidak hanya berhubungan dengan apa yang kita miliki sementara kita hidup di dunia ini, tetapi juga berhubungan dengan harta yang akan kita kembalikan setelah kita mengalami kematian. Itulah definisi menjadi penata layan yang baik. Nah, mungkin kita bertanya, bagi saya ini adalah sebuah konsep yang baru. Apakah ini kewajiban? Apakah ini sebuah keharusan? Nah, di dalam konteks penata layanan, kita dituntut untuk menjadi pengelola apa yang dipercayakan. Namun memang secara dogma atau doktrin gereja, ini bukanlah sebuah hal yang mandatori atau mengikat atau menimbulkan konsekuensi administratif bagi yang tidak mempraktekannya. Nah, biarlah dengan pendahuluan ini akan menolong membuka cakrawala berpikir kita tentang topik yang menantang ini, yaitu bagaimana kita mengatur kepunyaan kita bahkan setelah kita mengalami kematian. Baik, terima kasih pendeta. Dan kita tiba pada ayat inti. Ayat inti kita pada pelajaran minggu ini diambil dari Wahyu pasal 14, ayatnya yang ke-13. Di sana Alkitab mengatakan seperti ini. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Mari kita lihat pertama-tama konteks dari ayat inti, kemudian kita akan melihat juga pemahaman ayat inti kita sebelum kita akan masuk ke dalam pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita lihat konteks dari ayat inti kita. Pertama-tama mari kita lihat penulis dari kitab Wahyu sendiri adalah Yohanes, salah satu dari murid Yesus. Dan dia ini adalah murid yang paling dekat dengan Yesus, memiliki hubungan yang istimewa. Oleh karena itu dia disebut Yohanes yang terkasih. Nama ini diberikan kepadanya karena dia sering duduk di samping Yesus pada saat makan atau pada saat-saat istirahat. Dan dia juga adalah orang yang sama yang menulis Injil Yohanes dan surat atau 3 surat Yohanes di dalam Perjanjian Baru. Kemudian tempat atau lokasi penulisan kitab ini, kita tahu bersama informasi dari Wahyu pasal 1 ayat 9, Yohanes menuliskan kitab ini pada saat dia diasingkan di Pulau Patmos. Dan untuk siapa kitab ini ditulis? Nah, kitab ini ditulis kepada semua orang Kristen yang ada pada masa itu, tetapi terutama bagi umat Kristen yang ada di Asia Kecil. Nah, kemudian kondisi dari penulisan surat itu sendiri seperti apa? Nah, kondisi saat itu tidak terlalu baik oleh karena terjadi pemaksaan dan oleh penguasa Romawi yang menyembah dewa-dewa. Mereka bukan saja memaksa, tetapi mereka juga menganiaya mereka yang tidak mau menyembah dewa-dewa Roma pada saat itu. Dan terjadi juga penganiayaan kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Dalam kondisi inilah Yohanes menulis surat ini dengan tujuan untuk menghibur umat Kristen pada saat itu, khususnya yang berada di Asia Kecil yang saat itu mengalami tekanan dan penganiayaan. Nah, kemudian kita lihat apa maksud dari ayat ini, ya, Yohanes pasal 14 ayat 13. Nah, ayat inti kita ini adalah bagian yang kedua dari 7 ucapan berbahagia di dalam Alkitab atau di dalam kitab Wahyu. Jadi di dalam kitab Wahyu itu ada 7 ucapan bahagia dan Wahyu pasal 14 ayat 13 ini adalah ucapan yang kedua. Nah, di mana bagian ini menekankan janji khusus akan jaminan bagi mereka yang bertahan dan tetap setia kepada Tuhan sampai pada kematian mereka, sampai pada kesudahan. Nah, di dalam ayat inti kita ada frase yang mengatakan, aku mendengar suara dari surga, berbahagialah orang mati, dan ada juga kata roh di sana. Kita mungkin bertanya-tanya, siapa mereka yang ada di dalam ayat tema kita? Siapa aku? Siapa orang mati yang dimaksudkan? Siapa suara dari surga? Dan siapa roh yang dimaksudkan di sini? Mari kita lihat yang pertama-tama, aku.
Nah, aku di dalam ayat inti kita ini adalah merujuk kepada Yohanes sendiri. Yohanes yang sementara melihat dan mendengar apa yang terjadi di dalam penglihatannya itu. Sedangkan orang mati yang dimaksudkan di dalam ayat inti kita ini adalah merujuk kepada mereka yang adalah pengikut Yesus saat itu, yang akhirnya mereka setia kepada Tuhan lalu mati di dalam mempertahankan iman mereka. Mereka dikatakan yang mati di dalam Tuhan. Dan roh di sini menuju kepada Roh Kudus. Hampir setiap roh yang muncul di dalam kitab ini dipercayai adalah Roh Kudus sendiri, dan suara yang datang dari surga ini dipercaya adalah Allah itu sendiri. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah malaikat, suara malaikat yang lain. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab tidak begitu jelas, tetapi beberapa percaya itu adalah suara Allah sendiri. Ya, selain dari apa yang pendeta sampaikan tadi, yang penting lain dari ayat inti kita Wahyu pasal 14 ayat 13 adalah frase karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, apa artinya? Apa maknanya? Perbuatan apa yang dimaksudkan di sana? Paling tidak ada dua pengertian tentang perbuatan apa yang dimaksudkan di dalam ayat inti kita. Yang pertama, para peneliti dan komentator Alkitab berpendapat bahwa kata segala perbuatan atau works atau dalam bahasa Greek erga di sini adalah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh umat Tuhan yang setia dalam pelayanan kepada Allah dan sesama dalam periode hidup mereka. Yang kedua, kalau kita melihat frase ini secara utuh, maka kita dapati bahwa segala perbuatan mereka merujuk pada apa yang dilakukan, diperbuat oleh orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Nah, perbuatan yang dimaksud di sini bila kita hubungkan dengan mereka yang mati di dalam Tuhan adalah tentunya perbuatan-perbuatan penurutan kepada perintah Allah yang dilakukan dalam iman kepada Yesus. Mengapa bisa demikian? Karena mereka yang mati di dalam Tuhan bisa dikategorikan juga sebagai orang-orang kudus seperti yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya, Wahyu pasal 14 ayat 12. Nah, orang-orang kudus ini memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah tekun menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12 saya katakan tadi. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, kita boleh gunakan Matius pasal 19 ayat 16 sampai 19 untuk memahami perbuatan yang dimaksud di dalam hal ini. Ada seorang muda yang kaya datang dan bertanya kepada Yesus, "Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus kemudian menjawab, "Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Jadi dalam konteks ini, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan penurutan kepada perintah Allah di dalam iman kepada Yesus. Nah, kemudian mengapa perbuatannya? Bukan percayanya yang diperhatikan atau dipertimbangkan di dalam ayat inti kita. Yakobus 2 ayat yang ke-26 mengatakan, "Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati." Dalam konteks penghakiman, Wahyu pasal yang ke-14, maka iman bukan hanya sekedar pengakuan saja. Contoh, Matius pasal 7 ayat 21-23 menekankan tentang pentingnya perbuatan. Ayat 21 di sana mengatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Kemudian, Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 14. Di sana dikatakan, "Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat." Itulah sebabnya penekanan tentang perbuatan mereka yang mati dalam Tuhan dalam Wahyu 14 ayat 13 harus dilihat dalam konteks penghakiman Allah. Sehingga dengan demikian hal ini tidak akan mengeliminasi kepercayaan kita bahwa kita selamat oleh kasih karunia melalui iman seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Nah, kemudian apa maksud perbuatan itu menyertai mereka? Apakah dengan perbuatan akan ada pahala di sana? Kalau yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan baik dan penurutan kepada kehendak Allah seperti yang saya jelaskan tadi, maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan hal ini. Yang pertama, perbuatan itu pasti memiliki dampak sosial yang akan terus mengikuti, atau dalam kata lain dikenang dan mempengaruhi orang lain. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 834 mengatakan, perbuatan mereka menyertai mereka dapat merujuk kepada pengaruh yang ditinggalkan oleh orang yang baik setelah dia mati. Itulah sebabnya cocok dengan Matius pasal yang ke-5 ayat 16. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan
Bapamu yang di sorga. Hal ini cocok betul dengan konteks pekabaran 3 malaikat, yaitu menyampaikan kabar baik melalui perbuatan-perbuatan kebaikan kepada sesama di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, perbuatan-perbuatan itu mempersiapkan mereka yang mati dalam Tuhan untuk memiliki karakter yang cocok untuk kehidupan di surga nanti. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 833 dikatakan di sana, umat yang sisa menghormati perintah-perintah Allah dan menurutinya bukan dalam arti legalistik apapun, melainkan sebagai pernyataan karakter Allah dan Kristus yang diam di dalam hati orang percaya yang sejati, sesuai dengan Galatia pasal 2 ayat 20. Sebab hukum Allah adalah sebuah transkrip dari karakter Allah yang menetapkan standar kebenaran ilahi. Yang ketiga, surga mencatat perbuatan baik dan menghargainya. Dalam buku The Great Controversy halaman 487, Nyonya White katakan, tidak ada nilai yang didapatkan dari hanya sekedar pengakuan iman kepada Kristus. Hanyalah cinta yang dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan yang akan terhitung bernilai. Cinta sajalah yang membuat setiap tindakan bernilai dalam pemandangan surga. Apapun yang dilakukan dari kasih, sekalipun terlihat kecil dalam pandangan atau penilaian manusia, diterima dan dihargai oleh Allah. Dalam kitab peringatan Allah, setiap perbuatan kebenaran diabadikan. Di sana setiap pencobaan yang dimenangkan, setiap kejahatan yang dikalahkan, dan setiap kata belas kasihan yang diungkapkan dicatat dengan setia. Dan setiap tindakan pengorbanan, setiap penderitaan, dan kesedihan yang ditanggung demi Kristus dicatat semuanya. Halaman 481. Ini berarti ada pahala yang menyertai perbuatan-perbuatan yang baik dan penurutan kepada hukum-hukum Allah. Baik, terima kasih Pendeta. Dan kalau kita berbicara tentang persiapan kematian, nah ada perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Nah kalau kita bertanya sebenarnya apa sesungguhnya yang salah dari orang kaya yang disebut bodoh ini? Minimal ada beberapa hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, oleh karena dia gagal untuk berbagi dengan orang lain. Orang kaya ini punya panen yang berlimpah, tetapi gantinya berbagi dengan orang lain atau memberi sumbangan untuk kepentingan yang lebih besar, dia memutuskan untuk menyimpannya bagi dirinya sendiri. Kekayaan yang diperoleh harusnya digunakan untuk kepentingan yang lebih besar, termasuk membantu orang yang membutuhkan dan memenuhi kebutuhan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kegagalan untuk mengakui kekuasaan Tuhan. Orang kaya ini berbicara di dalam hatinya sendiri dan dia berkata bahwa, hai jiwaku, engkau yang mempunyai banyak barang simpanan yang tersimpan untuk bertahun-tahun lamanya. Engkau boleh beristirahat, makan, minum, dan bersukacita. Lukas 12 ayat 19. Ia menganggap bahwa harta kekayaannya memberikan keamanan dan kenyamanan yang cukup untuk bertahan hidup dalam waktu yang lama. Namun ia gagal mengakui bahwa semua yang dia miliki itu berasal daripada Tuhan. Dan dia seharusnya tidak mengandalkan harta benda untuk memberikan keamanan bagi hidupnya. Yang ketiga, kegagalan untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi. Nah, orang kaya ini mengabaikan kebutuhan jiwanya. Mungkin dia berhasil memenuhi kebutuhan fisiknya dengan hartanya, tetapi jiwanya miskin. Dia memusatkan perhatiannya pada kekayaan dan kenyamanan dunia. Ia tidak mempersiapkan diri untuk hidup yang abadi dan tidak menyimpan harta di sorga, di tempat di mana semua harta benda dan kerusakan kehilangan tidak akan pernah terjadi. Nah, disinilah yang kita lihat bagaimana dia gagal dalam hal ini. Kalau begitu yang menjadi pertanyaan, apa yang harus kita persiapkan di saat kita masih hidup? Bagaimana kita berkarir, berusaha menghadapi kehidupan hari ini dan mempersiapkan diri bagi kehidupan yang akan datang. Ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa memperkuat hubungan kita dengan Tuhan melalui berdoa, membaca Alkitab, beribadah secara teratur, dan mengikuti ajaran-ajarannya. Hal ini dapat membantu kita untuk meraih hidup yang kekal dan memperoleh pengharapan akan kehidupan setelah kematian. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama. Nah, kita harus memperhatikan orang yang di sekitar kita, berusaha untuk membantu mereka yang membutuhkan. Hal ini dapat membantu kita juga untuk kembali
memperoleh berkat secara rohani dan jasmani yang berasal dari Tuhan dan membangun hubungan yang baik dengan sesama. Yang ketiga, kita perlu menjaga kesehatan fisik dan mental. Kita harus merawat kesehatan fisik dan mental kita dengan olahraga secara teratur, menjaga pola makan yang sehat, merawat kesehatan mental kita dengan cara kita selalu berpikir hal yang positif, karena kesehatan yang baik dapat membantu kita untuk hidup lebih lama dan lebih sehat. Yang keempat, mengelola keuangan dengan bijak. Kita harus belajar mengelola keuangan dengan bijak dan berhemat agar dapat memberikan sumbangsih bagi kegiatan amal, gereja, masyarakat. Dengan mengelola keuangan dengan bijak, maka kita dapat menyiapkan masa depan keuangan kita sendiri dan juga keluarga. Dan yang kelima, membangun hubungan yang baik dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Kita harus membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, rekan kerja. Hubungan yang baik dapat membantu kita dalam menghadapi kesulitan dan juga memberikan kepada kita dukungan emosional pada waktu kita membutuhkan. Di atas semuanya ini, yang sudah saya sebutkan, persiapan yang paling penting adalah mempercayai dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kita harus yakin bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan panduan ketika kita menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan kita dan mempersiapkan kita bagi kehidupan setelah kematian itu. Demikianlah cara-cara kita boleh mempersiapkan diri bagi kehidupan setelah kematian. Baik, terima kasih pendeta. Dan selanjutnya kita masuk kepada pokok pembahasan selanjutnya, yaitu persiapan kematian. Nah, apa yang harus kita perbuat atau kita persiapkan atas harta kekayaan, aset yang kita miliki jika kita sudah tua? Nah, saudara-saudara, paling kurang ada 4 hal yang harus kita perhatikan mengenai persiapan atas aset kita menjelang kematian. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan warisan, ya. Amsal pasal 13 ayat 22, Alkitab mengatakan seseorang yang berakal budi meninggalkan warisan yang baik bagi cucunya. Jadi harus diatur sebagaimana mestinya sehingga harta kita ini juga dapat dinikmati oleh keluarga yang akan kita tinggalkan. Nah, di dalam Council on Stewardship halaman 19, di sana Ronubuat juga memberikan nasihat bahwa sebuah kebajikan yang sangat penting yang harus dipupuk adalah kebiasaan menghemat, mengelola uang dengan bijak, dan memberikan uang secara bijaksana. Jadi pada saat kita memberikan warisan juga kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu harus diatur dengan bijaksana sehingga tidak akan membuat atau memunculkan pertengkaran di antara mereka. Kemudian yang kedua adalah selain kita mempersiapkan warisan kepada keluarga kita, penting untuk mempersiapkan kebutuhan finansial masa tua kita. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, tetapi penting di saat tua itu kita memiliki persiapan yang cukup untuk diri kita sendiri. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang kita tidak inginkan terjadi di masa tua kita. Oleh karena itu di dalam Councils on Stewardship halaman 118, di sana Ellen G. White mengemukakan bahwa kita harus mempersiapkan diri pada masa depan dengan menyisihkan sejumlah uang dari pendapatan kita untuk hari tua itu. Jadi pada masa tua, kita juga harus mengatur keuangan kita dengan baik. Selain dipersiapkan untuk keluarga, kita juga harus mempersiapkan untuk dana darurat pribadi kita di masa tua. Kemudian, yang ketiga adalah selain untuk keluarga, untuk diri kita, kita juga harus mengingat mereka yang berkekurangan, yang miskin. Sisihkan sebagian dari aset kita. Kalau kita lihat sudah dibagi dengan rata, dengan adil. Dana juga untuk saya di masa tua sudah diperhitungkan, sudah dipersiapkan. Kita juga harus menyisihkan untuk orang miskin dan yang membutuhkan. Ya, di sana Ronubuat mengatakan di dalam Councils on Stewardship halaman 118 bahwa saudara-saudara, mari kita gunakan harta yang Allah berikan kepada kita dengan cara yang bijaksana dan hemat agar kita dapat membantu mereka yang membutuhkan serta memuliakan nama Tuhan kita. Dan yang terakhir, ya, kutipan yang terakhir mengatakan bahwa sebuah tanda dari kedewasaan rohani adalah kemampuan untuk memperlakukan harta kekayaan dengan bijaksana dan melihatnya
sebagai amanat dari Tuhan. The Acts of the Apostles halaman 71. Jadi pada akhirnya entah kita mudah atau mungkin nanti ketika kita akan mempersiapkan hari tua kita adalah sebuah tanda kedewasaan rohani apabila kita memperlakukan harta kekayaan kita dengan bijaksana sesuai dengan amanat Tuhan. Nah, mungkin kita bertanya, apakah kita bersalah jika pada akhirnya ketika kita meninggal dan anak istri kita diterlantarkan atau menderita oleh karena kekurangan dan lain sebagainya? Nah, mari kita lihat jawaban apa yang akan kita temukan di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara, menurut pandangan para sarjana Alkitab, konsep dosa di dalam konteks ini terkait dengan tanggung jawab moral yang dimiliki seseorang untuk merawat dan melindungi keluarganya selama hidupnya. Meskipun keberadaan anak dan istri yang menderita setelah meninggalnya seseorang tidak secara langsung dianggap sebagai dosa, tapi meninggalkan keluarga dalam keadaan sulit, menderita, itu dianggap sebagai kelalaian dalam tanggung jawab moral dan etis seseorang terhadap keluarganya. Oleh karena itu di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 8 ada perintah yang diberikan kepada orang Kristen untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap keluarga mereka. Di sana dikatakan seperti begini, jika ada orang yang tidak memperhatikan orang-orang di rumahnya sendiri, ia telah menyangkal imannya dan ia lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa memperhatikan kebutuhan keluarga itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi seseorang yang mengaku hidup sesuai dengan ajaran Kristen. Di dalam bukunya The Adventist Home, Ellen G. White juga menekankan pentingnya tanggung jawab keluarga dan keharusan untuk memenuhi kewajiban keluarga kita. Di sana Ellen G. White menulis bahwa orang Kristen harus merawat keluarganya dengan penuh cinta, merawat kebutuhan mereka, mempertimbangkan kebutuhan mereka yang berbeda, dan menyediakan lingkungan yang sehat dan aman bagi mereka. Jadi itu adalah tanggung jawab kita. Apabila kita meninggal, kemudian keluarga kita akhirnya hidup menderita, itu bisa diperhitungkan sebagai kelalaian kita di dalam mengurus harta yang Tuhan berikan kepada kita. Ya baik, terima kasih pendeta. Dan setelah itu kita membahas tentang harta setelah kematian. Nah, mengapa harta kita setelah kematian harus dipertimbangkan untuk penata layanan kita untuk Allah? Mari kita lihat keadaan kita sebagai manusia yang fana. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14 mengatakan hidup kita adalah sama seperti uap yang sebentar saja ada dan kemudian lenyap. Kemudian di dalam kematian kita, orang yang berdosa ini, ayat yang 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Nah, dalam konteks ini maka ada 3 hal yang perlu kita lihat. Yang pertama itu harus dipertimbangkan sebagai penata layanan kita karena ada unsur tanggung jawab di sana. Menurut 1 Petrus pasal 4 ayat 10, kita ini dipanggil sebagai pengurus kasih karunia Allah. Dan sebagai penata layan Allah, kita dituntut untuk dapat dipercaya. 1 Korintus pasal 4 ayat 2 mengatakan yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Nah, ketika kita hidup, Allah mempercayakan kepada kita juga harta yang Allah maksudkan untuk digunakan bagi pelayanan kepada pekerjaan Tuhan dan sesama. Itulah sebabnya apapun yang kita miliki harus dipertanggungjawabkan kepada Allah sebagai pemberi dari berkat-berkat itu, dan bahkan setelah kita mati itu tetap akan berguna dalam pelayanan pekerjaan Allah dan kemajuan Injil. Yang kedua, ada unsur warisan di sana. Kekayaan dan harta kita dapat memiliki dampak yang bertahan lama di dunia, lama setelah kita sudah meninggal. Dengan menganggap mereka sebagai penata layanan, kita dapat memastikan bahwa apa yang kita miliki, harta, kita digunakan untuk meninggalkan warisan yang positif dan membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain menjadi lebih positif. Dan yang ketiga adalah perspektif rohani. Dari perspektif rohani atau spiritual ini, kita melihat kekayaan dan harta kita sebagai penata layanan yang membantu kita untuk berfokus kepada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup sekarang ini dan yang akan datang di sorga.
Itulah sebabnya kita menyimpan harta di sorga. Itu juga dapat membantu kita menghindari keterikatan yang berlebihan pada harta benda dan kekayaan yang dapat mengalihkan perhatian kita yang sesungguhnya secara rohani dalam perjalanan iman kita menuju Kanaan surgawi. Nyonya White mengatakan dalam buku Nasihat Penatalayan bahwa tujuan utama kehidupan kita sebagai penatalayan Allah adalah kemakmuran rohani. Mereka yang menggunakan harta mereka untuk tujuan cinta diri dan keegoisan saja akan mendapati bahwa hal itu akan menjadi kerugian kekal bagi mereka. Jadi perlu hati-hati. Dan kemudian ketika kita mati pun, apa yang kita miliki dapat digunakan untuk pelayanan pekerjaan Allah dan kemajuan Injil. Nah, kalaupun untuk Allah, apakah harus diberikan kepada gereja atau organisasi? Mengapa tidak diberikan kepada yang hina dan miskin atau mereka yang membutuhkan? Alkitab tidak mengatakan bahwa kita harus giving back melalui gereja atau organisasi keagamaan. Sebab sesungguhnya penata layanan adalah sesuatu yang bersifat personal atau pribadi. Namun demikian, Nyonya White mengatakan dalam buku Counsels on Stewardship halaman 342, dengan memberikan pada pekerjaan Allah, engkau sedang menaruh bagimu sendiri harta di dalam surga. Semua yang engkau simpan di surga itu aman dari segala mara bahaya dan kehilangan dan bertambah menjadi suatu harta yang kekal dan abadi dan akan dicatatkan pada namamu dalam kerajaan surga. Jadi sebagai penata layan Allah, ia menuntut kita untuk memberikan apa yang dipercayakan untuk pekerjaan Allah. Organisasi gereja sudah seharusnya telah menjadi wadah di mana berkat Allah yang disalurkan dengan benar dan tepat untuk pekerjaan Allah dan kemajuan Injil. Di dalamnya ada upaya-upaya menolong mereka yang membutuhkan, termasuk yang hina, yang miskin, dan mereka yang tertindas. Itulah sebabnya dengan memberikan kepada gereja, kita mengharapkan siapapun yang bertugas bertanggung jawab untuk itu dapat menggunakan itu sebaik-baiknya untuk maksud-maksud tersebut dan juga sekaligus melebarkan pekerjaan Injil di muka bumi ini. Baik, terima kasih pendeta. Bagi kita yang baru berkenalan dengan konsep ini, mungkin kita muncul pertanyaan, mengapa sepertinya gereja bahkan meminta untuk memperoleh harta dari orang yang bahkan sudah meninggal? Apakah ini berarti gereja sangat berkekurangan sehingga sepertinya mementingkan diri bahkan mengajarkan untuk mengumpulkan harta dari orang yang sudah mati sekalipun? Sepertinya ini kontradiksi dengan janji Tuhan yang mengatakan bahwa kalau kita setia, Tuhan pasti akan memenuhi semua kebutuhan kita. Nah, satu hal yang perlu kita ingat bahwa Allah bisa bertindak tanpa bantuan kita untuk mendatangkan uang atau harta yang banyak, bahkan dari sumber yang tidak diharapkan. Buktinya kalau kita baca di dalam Kejadian 15 ayat 14, di sana dikatakan, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Di sini adalah janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan memperoleh harta yang banyak ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi ini diberikan dari sumber yang tidak diharapkan, yaitu dari orang Mesir yang menjadi tuan yang justru memperbudak mereka. Nah, Tuhan sebenarnya tidak membutuhkan bantuan kita untuk membiayai pekerjaan misinya. Kalau begitu, mengapa di dalam konteks gereja Masih Advent Hari ke-7 ada Departemen Pelayanan Penata Layanan yang mempromosikan hal ini? Nah, kita perlu mengetahui bahwa Departemen Penata Layanan di dalam gereja Advent Hari ke-7 bukanlah departemen untuk fundraising atau untuk mencari dana. Ada beberapa tujuan dari departemen ini. Yang pertama, mempromosikan prinsip-prinsip penata layanan yang terdapat dalam Alkitab di antara para anggotanya. Yang kedua, fokus utama departemen ini adalah membantu individu memahami bahwa segala sesuatu yang mereka miliki itu adalah milik Tuhan. Yang ketiga, bahwa mereka dipanggil untuk mengelola waktu, bakat, sumber daya mereka dengan cara yang bertanggung jawab dan akuntabel. Yang keempat, Departemen Penata Layanan juga mempromosikan pengembangan praktek keuangan yang baik, seperti membuat anggaran, menabung, bahkan juga bagaimana mengelola hutang. Yang kelima, departemen ini bekerja untuk membantu anggota menjadi mandiri secara finansial dan untuk menghindari risiko hutang dan pengeluaran yang berlebihan. Dan yang keenam, Departemen Penata Layanan mendorong anggota untuk memberikan dengan murah hati dan pengorbanan dan mendukung misi gereja.
Ini termasuk mendukung program gereja secara lokal maupun juga upaya outreach atau jangkauan keluar dan juga inisiatif untuk misi global, yaitu pekerjaan misi yang mana gereja percaya itu alasan mengapa gereja ini dihadirkan dan dipanggil oleh Tuhan di dalam pelayanan. Nah, alasan yang berikut adalah apa yang di dalam dunia keuangan disebut sebagai the third generation curse. Apa ini third generation curse atau kutuk generasi ketiga? Nah, istilah ini sebenarnya merujuk pada fenomena yang mengatakan bahwa kekayaan yang dihimpun atau diperoleh oleh seseorang atau keluarga akan hilang dalam 3 generasi setelahnya. Berdasarkan penelitian ini katakan bahwa 70-90% harta itu akan hilang pada generasi yang ketiga. Nah, di dalam konteks ini hilang dalam arti sini artinya dapat berarti bahwa kekayaan itu menghilang karena dihabiskan atau hilang melalui perubahan kebijakan atau kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. Nah, beberapa faktor yang diyakini berkontribusi terhadap fenomena kutuk generasi ketiga ini. Yang pertama, kurangnya keterampilan pengelolaan keuangan pada generasi yang menerima warisan. Yang kedua, kurangnya penghargaan terhadap nilai uang oleh generasi penerus. Yang ketiga, kurangnya pengalaman bisnis. Dan yang keempat, kesulitan mempertahankan budaya dan nilai keluarga yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, berdasarkan ini, jika ini yang akan terjadi, maka pertanyaannya adalah, daripada kekayaan atau harta ini suatu saat nanti akan hilang dari generasi penerus kita, bukankah lebih bijaksana setelah kita menyisihkan apa untuk anak cucu kita, maka sisanya kita taruh bagi tujuan yang lebih besar dan memiliki dampak kekekalan. Dan itu pilihan ada di tangan kita masing-masing. Mengomentari akan hal ini, Mrs. Ellen White mengatakan bahwa saya melihat bahwa banyak orang menahan diri dari membuat sesuatu sementara mereka hidup, artinya membuat warisan. Banyak rencana untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka menunda perkara itu dan iblis bekerja untuk mencegah sarana itu masuk ke dalam perbendaharaan. Itu hilang sebelum dikembalikan kepada Allah dan iblis bersuka oleh karena hal itu. Ini ditulis dalam Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 154. Itulah sebabnya, saudaraku, mengapa gereja mempromosikan hal ini untuk memberikan ruang bagi kita menyerahkan apa yang Tuhan titipkan kepada kita dikembalikan lagi untuk tujuan yang lebih besar yang memiliki konsekuensi yang kekal, yaitu untuk keselamatan jiwa-jiwa di masa mendatang. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ada jaminan kebaikan menjelang kematian? Apakah kita akan mendapat keselamatan oleh karena kita melakukan hal ini? Nah, perlu kita ingatkan kembali bahwa hal yang perlu kita ingat adalah kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Kristus yang kita terima oleh iman. Tidak ada satu perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk membeli keselamatan. Bukan juga dengan cara mewariskan harta kita bagi pekerjaan Tuhan. Namun, Allah mempertimbangkan perbuatan baik kita sebagai upah yang setimpal di dalam kehidupan yang mendatang. Konsep ini dicatat di dalam Councils on Stewardship halaman 342. Di sana Nabi Tuhan mengatakan, dengan memberikan pada pekerjaan Allah, engkau sedang menaruh bagimu sendiri harta di dalam sorga. Semua yang engkau simpan di sorga itu aman dari segala mara bahaya dan kehilangan. Dan nilainya bertambah menjadi suatu harta yang kekal dan abadi dan akan dicatatkan pada namamu di dalam kerajaan sorga. Jadi benar kalau kita melihat inilah keuntungan secara rohani baik di waktu kini dan waktu yang akan datang kalau kita melakukan apa yang dianjurkan lewat pelajaran Sekolah Sabat pada pekan ini. Baik, terima kasih pendeta. Dan kita datang pada aplikasi pelajaran Sekolah Sabat kita. Yang pertama, apakah yang harus diperbuat dan dipersiapkan jika saya tidak memiliki harta menjelang kematian? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada banyak contoh di dalam Alkitab
seperti Yakub, kemudian Yusuf, yang adalah orang-orang yang berhasil sukses tanpa menerima warisan dari orang tua mereka ya. Yakub ketika dia sukses di Laban, dia tidak membawa harta. Yusuf ketika dia sukses di Mesir, dia tidak membawa harta. Nah, apa rahasia mereka sehingga mereka boleh sukses tanpa warisan? Mari kita lihat contoh dari Yusuf, kehidupan dari Yusuf yang dituliskan oleh Nyonya White di dalam Sejarah Para Nabi halaman 212. Di sana Ellen G. White mengatakan bahwa ia atau Yusuf ini memperhatikan petunjuk-petunjuk bapaknya dan senang untuk menurut Allah. Kita ingat ada nasihat-nasihat yang ayahnya sering berikan kepada dia dan itu dia perhatikan dengan baik. Apa yang terjadi? Ronald mengatakan seperti begini. Sifat-sifat yang di kemudian hari membedakan dia di Mesir, yaitu kelemah lembutan, ketulusan, kemudian kejujuran, ya. Sudah terlihat jelas dalam hidupnya setiap hari. Kita dapat melihat di sini bahwa Ellen White mengatakan apa yang membedakan Yusuf pada saat itu ketika dia hidup di tempat yang asing bagi dia, itu adalah nasihat yang diberikan oleh orang tuanya. Itu yang membedakan ketika dia menjalankan atau dia mengimplikasikan nasihat-nasihat dari orang tuanya, itu sangat berguna bagi kesuksesan hidupnya. Kenapa saudara? Karena masalah warisan itu tidak berkaitan hanya semata-mata dengan warisan harta, tetapi juga mencakup nilai-nilai teladan yang akan kita wariskan sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Nah, mungkin kita bertanya, apa tanggung jawab gereja bagi mereka yang telah ditinggalkan oleh anggota keluarga mereka dan kemudian saat ini mungkin mereka hidup di dalam kesulitan? Nah, saudara-saudaraku, ada 4 hal yang menjadi tanggung jawab atau peran gereja bagi mereka yang tertinggal oleh anggota keluarga mereka. Contoh misalnya janda atau yatim piatu yang pada saat ini mungkin hidup sulit oleh karena mereka telah ditinggalkan anggota keluarga mereka. Ada 4 hal. Yang pertama adalah gereja harus memberikan prioritas untuk merawat janda dan anak yatim. Nah, saudara, di dalam kitab Yakobus 1 ayat 27, di sana Alkitab jelas mengatakan bahwa agama yang bersih, yang tidak bercacat di hadapan Allah, ialah mengunjungi anak-anak yatim dan juga janda-janda di dalam kesusahan mereka. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa gereja penting untuk memprioritaskan bagaimana mereka dapat merawat para janda, kemudian para anak yatim piatu yang kehilangan ayah mereka atau suami mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja harus memberikan dukungan praktis. Ya. Nah, di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bahwa gereja mula-mula mereka menyediakan kebutuhan bagi orang-orang seperti ini. Mereka saling berbagi sumber daya, mereka saling menjaga, dan ini juga termaksud bagaimana menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan praktis lainnya bagi keluarga yang sementara berjuang. Kemudian hal yang ketiga adalah gereja harus menawarkan dukungan emosi dan spiritual. Nah, saudara, kehilangan orang yang dicintai bisa menjadi pengalaman yang sulit dan menyakitkan. Gereja harus memberikan dukungan, ya, menjadi orang atau menjadi sosok yang mereka butuhkan. Ketika mereka kehilangan suami, gereja dapat menjadi suami bagi para janda. Ketika anak-anak kehilangan orang tua menjadi yatim piatu, maka peran gereja adalah menjadi orang tua bagi anak-anak ini. Melalui konseling, melalui doa, komunitas yang ada di jemaat kita ini dapat membantu keluarga yang merasa kehilangan. Mereka akan merasa dipedulikan oleh gereja. Dan yang terakhir adalah gereja harus memperjuangkan keadilan mereka. Alkitab jelas mengatakan bahwa Allah memiliki hati untuk orang miskin yang terpinggirkan. Dan gereja harus bekerja untuk menjadi tempat yang memperjuangkan keadilan mereka. Hal ini bisa melibatkan bagaimana berbicara mengenai sistem dan struktur yang memperburuk kemiskinan, kemudian memperjuangkan kebijakan sehingga dapat membantu keluarga-keluarga yang miskin ini keluar dari kemiskinan.
Ellen G. White menulis di dalam The Ministry of Healing halaman 169 bahwa pada hari ini orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus harus menunjukkan belas kasihan dan memperhatikan dan memiliki perhatian pada para janda dan anak yatim dan memberikan mereka bantuan dalam kesulitan. Banyak keluarga yang ditinggalkan tanpa ayah yang harus diberikan dukungan oleh gereja. Ya baik, terima kasih pendeta. Dan sebagai penutup dari diskusi kita, mari kita ambil aplikasi dari apa yang sudah kita diskusikan bersama. Nah, apakah orang yang tidak mampu dan tidak punya akan mengembalikan kepada Tuhan Allah menjelang atau saat kematiannya? Ketika tindakan mengembalikan hanya dibatasi dengan konsep materi saja, maka hal itu akan menjadi terlalu sempit. Nah, bila kita tidak memiliki harta, maka apa yang dapat kita berikan kalau begitu? Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jadi kita boleh mempersembahkan diri kita sebagai persembahan hidup kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai penata layan. Nah, kemudian Amsal pasal yang ke-22 ayat yang pertama dan kedua mengatakan di sana, "Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan." Artinya apa? Lebih baik meninggalkan nama baik yang boleh menjadi pengaruh positif bagi orang-orang yang kita tinggalkan, dan kemudian itu akan berdampak di dalam kemajuan pekerjaan Injil. Artinya ketika kita kembali kepada Wahyu 14 ayat yang ke-13, maka kita perlu memberikan kehidupan kita menurut di dalam perintah-perintah Allah. Itulah sebenarnya yang dituntut dari Allah untuk kita persembahkan kepadanya. Nah, mana yang lebih penting untuk dapat keselamatan? Mati dalam percaya atau mati di dalam mengembalikan kepada Tuhan? Tindakan mengembalikan kepada Allah, apa yang dipercayakan kepada kita adalah tindakan yang mulia dalam konteks penata layanan. Namun apa yang Allah harapkan dan rindukan dalam konteks rencana keselamatan ialah, mari kita lihat Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20. Lukas 10 ayat yang ke-20 mengatakan demikian, "Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Artinya Allah menginginkan keselamatan kita. Jadi dengan demikian, maka sama seperti yang Paulus katakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Dan pada akhirnya, Mazmur 116 ayat 15 mengatakan, "Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya." Mari kita mempersembahkan hidup kita. Mari kita berencana untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, di mana nama kita tercatat di sana. Dan mari kita mempersembahkan kehidupan kita, menganggap kematian adalah keuntungan bila kita telah hidup di dalam Kristus. Mari kita berdoa supaya Roh Kudus memampukan kita untuk kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik, memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar daripadamu. Tuhan, kami manusia yang berdosa. Ampunilah kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu tetap tinggal dan menuntun kami ya Tuhan, dalam melakukan tugas pelayanan kami sebagai penata layan Tuhan, supaya itu dapat dipertanggungjawabkan dengan setia. Kami dapat mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup. Kami akan senantiasa memberikan apa yang baik kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Bahkan ketika kami mati pun, nama baik akan tetap tertinggal dan mengikuti. Perbuatan-perbuatan kami akan dikenang, dan itu boleh menjadi pelajaran berharga bagi generasi selanjutnya untuk memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.